yang ada bertiga sampai malam kita eksekusi. Ya, berarti temannya menyetujui ya Bu dengan yang sudah dibuat di grup D11 ya? Enggak, akhirnya kita kerja bertiga aja Bu. Oke. Oke Bu. Oke, izin. Lanjut Bu. Oke. Izin share screen ya Bu. Iya, udah bisa Bu? Sebentar. Belum? Oh sebentar. Oke, silakan. Oke, saya coba presentasi hasil dari kelompok kami, kelompok D11. Di sini kita sudah sepakat untuk mengambil elemennya yaitu analisis data, di mana konten yang dipilih adalah kemampuan untuk menginput, memproses, memvisualisasi data dalam berbagai tampilan, menganalisis, menginterpretasi, dan memprediksi serta mengambil kesimpulan dan keputusan berdasarkan penalaran. Untuk ketercapaian CP-nya, mengakses, mengolah, mengelola, dan menganalisis data secara efisien, terstruktur, dan sistematis. Penentuan ATP-nya, kita untuk mengolah dan menganalisa data, terus menggunakan perkakas untuk mengolah data sederhana menjadi sebuah informasi. Pedagogiknya, kita menggunakan model pembelajaran PJBL. Terus untuk teknologi yang dipakai laptop dan Chromebook, laptopnya guru, Chromebooknya siswa, lalu internet, proyektor, program aplikasinya kita menggunakan Canva, ada aplikasi spreadsheet-nya bisa menggunakan Microsoft Excel dan Google Sheet. Terus kita nanti menggunakan mode pembelajarannya plug and plug, alur tujuan pembelajarannya ketika mengolah dan menganalisis kumpulan data sesuai dengan nanti disesuaikan dengan LKPD-nya, peserta didik melakukan kegiatan observasi di kantin dengan cara menginterview kepada penjual yang ada di kantin, terus menggunakan perkakas untuk mengolah datanya, yaitu ketika siswa sudah mendapatkan data hasil observasi, mereka mengolah datanya menggunakan perkakas, di sini spreadsheet, sehingga menghasilkan informasi, yaitu laporan laba penjualan di kantin. Untuk modul ajarnya kita sangat singkat Bu Erna, kita karena sesuai dengan pertemuannya itu kita ada 2 kali pertemuan, berarti 4 kali 40 menit, di mana pertemuan pertama itu kita minta siswa untuk mengolah data, jadi melakukan observasi, langsung ke kantin, menginterview penjual, lalu sehingga mereka peserta didik mendapatkan data mentah yang dimana mereka siap untuk mengolahnya. Lalu di pertemuan berikutnya mereka olah sampai menjadi sebuah informasi atau sebuah laporan sesuai LKPD, lalu dipresentasikan. Berikut ini tampilannya untuk kegiatan plug and plug-nya. Jadi tadi proyek pengolahan datanya sesuai yang ada di ATP. Ibu boleh dipindah share screen-nya? Oh Masih iya, sorry bagian Bu. sama. Oh, sorry Bu. Maaf. Canva. Sampun Bu. Oke. Sudah tampil Canva-nya nggih? Sudah Bu. Oke, di LKPD ini adalah tugas ini dikerjakan secara kelompok. Diminta siswa membuat laporan laba bersih dari setiap penjual yang ada di kantin, di mana laporannya memuat modal, biaya operasional, sama omset setiap harinya. Lalu nanti kegiatannya adalah peserta didik tadi diminta melakukan observasi, guru meminta siswa membentuk kelompok, satu kelompok terdiri 4-5, lalu peserta didik melakukan interview,
Lalu data yang diminta adalah modal usaha, biaya produksi, sama pendapatan kotor yang diterima setiap harinya. Nah, ini untuk mode pembelajarannya. Yang plugnya adalah kegiatan plug ini dilakukan setelah mendapatkan hasil atau data dari kegiatan observasi. Data mentah diinput di spreadsheet, terus diproses menggunakan rumus statistika yang sesuai dengan LKPD. Setelah didapatkan informasi, peserta didik melakukan presentasi. Kalau untuk unplug-nya, peserta didik mulai dari observasi itu sudah dikatakan unplug, terus hasil data dituangkan di kertas LKPD, terus peserta didik memproses data, modal, biaya operasional, pendapatan kotor tadi di kertas tersebut atau di kertas coret-coretan, lalu dibuat tabel dari kertas LKPD. Setelah didapatkan informasi, mereka melakukan presentasi. Begitu saja Bu Erna, hasil dari kelompok kami yang sangat simpel. Baik, terima kasih Bu Tanti. Harapan saya dapat masukan dari Bu Erna dan teman-teman. Teman-teman ada yang mau nambahin dulu enggak? Oke, Pak Hadi, Pak Haryanto, silakan Pak Hadi. Pak Hadi dulu. Oke, di sini Pak. Unsur TPEC-nya itu adalah ketika siswa telah mendapatkan data hasil kegiatan observasi. Jadi data hasil interview kepada penjual, ditanya berapa modalnya ketika usaha, terus biaya operasional, lalu pendapatan kotornya mereka masukkan ke spreadsheet, boleh menggunakan Excel, boleh menggunakan Google Sheet, lalu mereka olah dengan rumus statistik, lalu setelah sudah didapatkan mereka bisa presentasi menggunakan Canva. Gitu Pak. Gimana Pak Hadi? Nah, yang tadi ketika dia mengolah data kan sudah menggunakan media. Benar nggak Bu Erna? Oke. Betul Bu Tantri. Ada yang lain lagi? Gimana Pak Hadi? Cuman ini ada yang masih satu yang mau saya tanyakan. Sebentar ini masih ganjil. Pak Haryanto dulu mungkin. Oh iya, makasih Bu. Bu Tantri. Setelah mencermati yang jenengan paparkan itu cukup bagus sekali dan ada hal yang saya tanyakan sedikit saja. Setelah siswa melakukan interview di kantin, kemudian mendapatkan data, setelah itu mengolahnya, apakah anak-anak itu jenengan siapkan apa itu namanya spreadsheet-nya? Apakah di situ kita siapkan judul tabelnya, judul kolomnya, atau mereka berkolaborasi sendiri, menentukan sendiri sesuai dengan pemahamannya mereka? Oke. Terima kasih Pak Haryanto. Jadi di LKPD-nya sudah kita siapkan dalam bentuk tabel. Jadi penjual, nama penjual, modal, pendapatan kotor, biaya operasional, terus sebelahnya adalah rumus laba atau keuntungan yang didapatkan setiap harinya.
Jadi spreadsheet-nya sudah disiapkan nggih. Nggih, tapi Kolom-kolomnya itu. nggih, tapi ketika kalau yang di kami, ketika anak-anak, Bu boleh nggak menambahkan apa namanya aneka jajanannya. Jadi misalnya modalnya dia sama misalnya yang dia dapatkan ketika orang nitip kan tidak ada modal tuh Pak kalau orang nitip. Iya. Nah itu mereka mengembangkan sendiri. Ketika saya tanya, boleh mereka tanya, saya tanya boleh. Kamu kembangkan dari apa yang sudah saya berikan. Jadi kolom titipan gitu mungkin nggih. Nggih. Padahal saya tidak pernah memberikan, tidak ada bayangan saya bahwa namanya modal usaha ya udah bahwa si penjual itu murni menjualkan barang yang dia keluarkan sendiri. Tapi ternyata ketika ada orang titip kan dia bilang, kenapa kok kamu kepikiran seperti itu? Kan di kantinnya Mama Vincent kan ada Bu banyak orang-orang nitip. Oh iya, oke. Boleh silakan kamu tambahkan. Oke. Berarti siswa diberi keleluasaan untuk memodifikasi atau menambahkan apa yang ada di worksheet itu, Bu ya. Nggih, bener Pak Haryanto. Nggih. Nggih, Pun. Terima kasih Bu Tantri. Nggih, makasih Pak Haryanto. Oke, baik Bu Tantri. Bu Tantri, ini saya lagi mikirnya begini. Ini tadi berarti Ibu akan tag videonya micro teaching-nya 2 kali dengan timnya. Ya, tapi gini Bu, mungkin yang saya lakukan jadi satu, ketika anak observasi saya nggak full cuma ngambil Rileto aja gitu kan. Nanti ketika pas mereka sudah dapat hasil sama presentasi baru yang saya fullin di situ. Oke, berarti tetap ngambil micro teaching-nya paling nggak 2 hari ya Bu ya. Satu, ngetik anak-anak ketika mengambil data di kantin, pastikan kelompoknya Ibu juga punya kantin ya Bu. Kalau nggak punya kantin berarti dirubah di warung sebelah. Warung, seperti itu. Jadi nanti disesuaikan lagi apakah mau di kantin atau di warung. Berarti kalau anak-anak sudah mendapatkan data di tag, kemudian video itu akan dimasukkan ke dalam micro teaching-nya Ibu. Kan kemarin kalian sudah melakukan ini ya. Micro teaching-nya itu nanti sebagai opening-nya loh Bu. Kemarin kan sudah mengambil datanya ini. Jadi videonya yang di kantin itu tetap dimuat Bu. Jadi tahu bahwa memang anak ini memang ke kantin. Bukan karena kemarin kan sudah dari kantin. Loh, kemarinnya kapan gitu. Itu aja sih sebagai penguat bahwa anak-anak itu memang sudah ke kantin gitu Bu. Karena kan pembelajarannya tidak 1 hari selesai kan ibaratnya. Bu boleh tanya Bu? Boleh. Kalau misalnya kegiatan ini, tadi saya berpikir ini 2 kali pertemuan apa 1 kali pertemuan ya? Karena kalau 3 JP mungkin bisa Bu. Kalau kita di Dapodiknya 3, tapi realnya 2 karena satunya adalah untuk P5. Yes. Kalau misalnya mau diambil semua itu langsung 3 JP-nya dulu juga boleh enggak seperti itu. Kalau dibuat ini 2 dong, itu enggak Bu? Terlalu berat enggak Bu? Iya, kalau ini 2 JP dengan harus ke kantin ngambil data, terus kemudian harus memasukkan lagi data-datanya di sheet-nya, itu iya akan membutuhkan waktu yang lama. Kecuali sheet-nya sudah Ibu siapkan semua, anak-anak tinggal ngisi gitu kan. Sudah saya sediakan. Tetapi kan ini membutuhkan waktu yang lama ketika dia harus berdiskusi dan sebagainya gitu. Kecuali tidak harus di kantin, kecuali di kelas Ibu sudah menyediakan gitu ya, mungkin dagangannya berapa harganya gitu mungkin bisa, karena kan di satu tempat yang sama. Karena pengkondisian siswa itu kan yang lama ya, di kantin 15 menit, nanti tuh prakteknya bisa 20 sampai 25 menit gitu. Belum jajannya ya. Belum jajannya gitu. Jadi cari temanya yang tepat. Kalau memang ini mau 2 kali pertemuan, berarti Ibu tag dulu yang jajan di kantin, baru yang video tag jajan di kantin itu nanti ditambahkan ketika Ibu ngedit video yang pas KBM-nya, seperti itu. Bu, berarti pertemuan kedua hasil mereka di kantin saya play ke anak-anak. Iya. Nggak usah Bu, nggak usah di play di anak-anak. Hanya untuk laporannya Ibu di micro. Oke, siap. Kalau anak-anak kan sudah mengalami langsung, dia menghitung data-data harga-harganya tadi di kantinnya. Mungkin itu aja sih Bu. Kalau misalnya mau dalam satu waktu yang sama, berarti Ibu menyediakan aja bahan-bahannya di kelas. Nanti kira-kira ini harganya berapa dihitung gitu. Tapi kalau misalnya
Kalau saya ini misalnya saya ubah 1 kali pertemuan dengan tadi saran Bu Erna seperti itu boleh? Boleh sih Bu, tapi yang penting dalam kita melihatnya itu dalam realnya ya Bu. Nyata enggak dalam waktu 2 CP kok anak-anak ke kantin, terus kemudian anak-anak harus mengisi ini gitu. Apalagi kalau misalnya itu saya lakukan di sekolah saya Bu, itu sangat jelas tidak mungkin. Karena gini, kantin saya ada di ujung sebelah SMA, lab saya ada di lantai 4. Sudah habis waktu untuk Oke. 2 CP itu ya, misalnya itu di tempat saya gitu ya. Makanya saya akan membawa barang-barang saja, saya bawa ke lab saya supaya anak-anak bisa ini sendiri menghitung harga-harganya sendiri. Kecuali waktunya itu panjang 3 CP, mungkin saya berani Bu 3 CP Siap. gitu. Tapi kalau misalnya mau dihitung itu 3 CP, ya nggak apa-apa, pasti itu bisa kalau untuk 3 CP. 1 CP-nya untuk kegiatan yang di luar tadi. Kalau 1 jamnya itu adalah ke kantin dalam kaitannya P5 boleh ya? Nah, Kan kalau juga itu ada. diintegrasikan dengan P5 bisa cocok ya nggak apa-apa Bu, boleh ya kan? Siap. Makasih Bu Erna. Iya, sama-sama. Ada lagi Bapak Ibu? Iya, Pak Ibnu Malik. Ini kelompok saya Bu. Oh Ya, iya. ya. Terima kasih Bu. Ini menambahkan saja pertanyaan, seandainya untuk mempersingkat dalam micro teaching itu, seandainya data kita siapkan dulu, data-data dari kantin kita siapkan, anak-anak tinggal menganalisa merekap begitu, boleh apa enggak ya Bu? Terima Sebenarnya ya kasih. pembelajarannya itu menarik karena langsung anak bertanya langsung ke lapangan Pak. Itu yang menarik itu sebenarnya di situnya. Anak belajar langsung dari ahlinya kan, harga-harganya tadi tahu sendiri gitu loh. Daripada kita yang menyiapkan sih sebenarnya. Kontekstual Bu ya. Iya, lebih kalau saya sih idenya ini ide kreatif Kontekstual. sih Pak. Cuman memang tadi kalau untuk 2 CP itu nggak mungkin memang gitu. 3 JP Bu. Iya, paling nggak kalau 3 CP minta berani. jam, kalau itu terpisah dengan P5-nya minta jam mapel lain. Ya, itu bisa untuk kolaborasi Pak, yang untuk ke ini mungkin bisa kerjasama dengan misalnya IPS ya, kewirausahaan misal. Tapi kan videonya cuma 20 menit tuh. Gak apa-apa, itu kan maksimal Pak. Jadi nanti yang video di Maksimalnya. kantin itu Bapak sisipkan. Jadi ketika mau menjelaskan micro teaching-nya, di videonya itu sudah dikasih tahu dulu bahwa anak-anak itu sudah melakukan analisis sebelumnya ke kantin. Video pendukung saja itu untuk. Iya, betul. Sebagai Atau mungkin bahan bisa openingnya. kolaborasi untuk membuat micro teaching-nya satu kelompok gitu. Iya Pak, bisa. Nanti ting gitu ya. Janjiannya jauh Pak. Jadi nggak apa-apa, nanti disesuaikan aja. Kalau memang misalnya jauh ya disediakan aja di sekolah, di labnya ya Pak ya, di kelasnya. Itu tadi yang saya sampaikan. Kalau itu saya bawa ke kelas saya nggak nyandak itu Pak. Jadi kelas saya di lantai 4 gitu ya, kantin saya itu harus turun dulu, masih ngelewatin SMA, muter dulu, baru sampai kantin. Kantin aja masih ngantri, itu udah nggak bakalan selesai. Itu saya akan butuh waktu 2 hari sebenarnya, itu pun. Oh. Tapi nggak apa-apa, idenya memang menarik sih idenya. Yeah. Okay. Kalau terlaksana bagus Bu ya. Bagus. Diuji coba ya Bu Tantri. Ya. Lagi, Mas saya kalau bisa berkolaborasi gitu dalam satu kelompok untuk membuat satu video micro teaching, boleh enggak Bu ya? Ya nggak boleh kalau yang itu. Nggak boleh. Satu gurunya satu gitu ya. Nanti kan hasilnya berbeda Pak. Punyanya Pak Ibnu dengan Bu Tantri pasti berbeda hasilnya. Gitu. Hasil bukan hasil temuannya ya terima Pak. Kasih, Bu. Ya, hasil prosesnya. Baik, terima kasih Bu Tantri dan Pak Ibnu untuk kelompok 11. Terima kasih Bu. Sami-sami. Kita langsung lanjut ke 7. Pak Syafi'i. D4 siap, D4, D12 siap. Monggo Pak Her. Saya sama Pak Her Bu, sama Pak Haryanti. Oh, sama Pak Har. Nggih. Nggih, nah sewu nggih. Nggih. Ini D1, D3, D5, D9 enggak ada kah di room ini?
Ada Bu, tapi malu mungkin Bu. Ada nggak nih? Bu Alvina kelompok berapa nggih? Saya D14, Bu. 14? Oke. D14. Kita tuh sampai D berapa ya? Waduh, Di LMS soalnya kelas saya, grup saya, kelompok saya tuh D14 gitu, Bu. D14. Di data saya cuma sampai 12 ya. Beda nanti